Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Desain Produk dan Jasa. Nah, yang pertama, pengertian desain produk dan jasa. Pengertian desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubah menjadi penemuan yang nyata dari produk. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pasar dan siklus hidup produk serta menggambarkan luasnya suatu lini produk. Pengertian desain jasa. Pengertian desain jasa merupakan tantangan karena pada umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Salah satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Tujuan desain produk dan jasa. Nah, tujuan utama yang pertama, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasanya pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Nah, yang kedua, memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang diperdagangkan. Nah, oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Nah, tujuan tambahan. Ada fungsi dari produk dan jasa, biaya dan keuntungan, mutu, penampilan, mengurangi produksi atau perakitan, dan mengurangi perawatan dan jasa. Nah, selanjutnya faktor-faktor utama dalam strategi desain. Yang pertama, biaya. Biaya atau sering disebut modal diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. Nah, yang kedua, mutu. Mutu yang dimaksud yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntunan pelanggan. Mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen. Yang ketiga, time to market. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. Ini adalah komponen penting dalam kompetisi berbasis waktu. Nah, yang keempat, kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi produsen. Karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada dan digunakan. Nah, yang kelima, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimal penerima dari investasi yang dilakukan.
Selanjutnya, aktivitas-aktivitas desain produk atau jasa. Ada beberapa kegiatan atau aktivitas dalam desain produk atau jasa sebagai berikut. Yang pertama, menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa. Dalam pembuatan produk atau jasa yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen, akan menjamin produk atau jasa tersebut akan menarik perhatian konsumen saat dipasarkan. Yang kedua, memperbaiki kembali produk dan jasa yang telah ada. Desain produk atau jasa tidak hanya mengolah produk atau jasa baru, tetapi juga membuat dan mengatur kembali produk dan jasa yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan-layanan baru. Produk dan jasa baru akan dikembangkan dengan desain yang telah dibuat. Yang keempat, merumuskan sasaran mutu, menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang diterima oleh konsumen. Sasaran mutu adalah target dari masing-masing kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, merumuskan target biaya. Biaya untuk membuat produk dan jasa sering mempengaruhi harga produk dan jasa yang akan ditawarkan pada konsumen, sehingga harus menargetkan besar biaya yang akan digunakan. Metode ini juga membantu manajemen dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam, mencoba dan menguji perwarupa. Bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Yang ketujuh, memahami spesifikasi. Setelah mempengaruhi perwarupa, akan ada beberapa komplain atau masukan mengenai produk tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikannya sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan. Yang terakhir, rancangan produk dan jasa. Rancangan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar, termasuk diantaranya eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga dan promosi. Ada beberapa rancangan produk sebagai berikut. Yang pertama, daur hidup produk. Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Yang kedua, rancangan yang kokoh. Rancangan yang kokoh adalah rancangan yang dibuat semenarik mungkin dengan tingkat kegunaan yang besar agar dapat mempertahankan produk tersebut. Yang ketiga, rancangan dibantu komputer. Kemampuan sistem CAD ini adalah pembuatan grafik, sketsa diagram, digital peta dan gambar rancangan, pemberian anotasi, pembentukan gambar perspektif, permodelan gambar 2 dan 3 dimensi, dan beberapa analisa spesial. Yang keempat, rancangan modular. Rancangan modular adalah bagian atau komponen-komponen suatu produk yang dibagi menjadi modul-modul yang mudah diganti atau ditukar. Yang kedua, rancangan jasa. Rancangan jasa adalah rancangan yang bukan sesuatu dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan dalam jasa pelayanan yang diberikan merupakan produknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan jasa yaitu yang pertama, layanan jasa yang merupakan sebuah aksi. Yang kedua, sistem penghasil jasa seperti fasilitas, proses, dan keahlian. Yang ketiga, banyak layanan-layanan yang hadir bersama-sama dengan produk. Yang keempat, perancangan jasa. Perancangan jasa adalah melibatkan sumber daya fisik, barang-barang yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen, pelayanan serta secara jelas pelayanan secara lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.